Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita semua masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, bisa belajar bersama untuk konsep kimia yang pertama, yaitu tentang senyawa hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, senyawa hidrokarbon itu apa? Sesuai dengan namanya, hidrogen karbon. Jadi senyawa yang hanya mengandung unsur hidrogen dan karbon saja. Senyawa hidrokarbon yaitu senyawa yang paling sederhana dari senyawa organik atau senyawa karbon. Yang paling sederhana itu senyawa karbon. Itu ya senyawa hidrokarbon. Nah, mengapa kita mempelajari senyawa hidrokarbon? Nah, senyawa hidrokarbon itu identik dengan minyak bumi. Seperti kamu ketahui, minyak bumi manfaatnya dalam kehidupan besar sekali. Dari bangun tidur saja kita sudah menggunakan. Bangun tidur, mau masak air, cetet, kompor dengan gas LPG. Nah, itu kan gas LPG kan hasil penyulingan minyak bumi. Hasil penyulingan minyak bumi. Nah, seperti kamu ketahui, kalau kita belajar hidrokarbon ya identik dengan minyak bumi. Minyak bumi ya hidrokarbon. Ya itu. Maka kita pahami senyawa hidrokarbon itu apa? Karena memang manfaatnya besar sekali dalam kehidupan. Kamu bisa mengambil contoh lagi selain minyak bumi, selain LPG apa saja? Yang itu kan yang berfase gas, yang berfase cair ada enggak hasil penyulingan minyak bumi? Apa? Bensin misalnya. Yang berpadat, parafin atau aspal bisa. Ambil contoh yang lain, minyak bumi, hasil penyulingan minyak bumi. Ya, nanti akan kita pelajari sendiri tentang minyak bumi. Nah, sebelumnya ya kita pahami apa sebenarnya senyawa hidrokarbon itu. Nah, tadi sudah kita pahami bahwa senyawa hidrokarbon itu senyawa yang paling sederhana dari contoh senyawa karbon. Senyawa karbon atau kalau dulu disebut senyawa organik, karena senyawa-senyawa itu didapatkan dari organ hidup. Tapi dengan perkembangan teknologi, senyawa organik itu bisa dibuat di laboratorium. Maka diganti namanya dengan senyawa karbon. Nah, mengapa kok karbon diangkat sebagai nama besar? Nah, ternyata setelah dikaji lebih lanjut, ya semua senyawa organik itu unsur utamanya itu paling menentukan ya karbon. Mengapa? Karena karbon itu mempunyai ciri khas yang baik, yang hebat ya, yang tidak dimiliki oleh atom unsur lain. Ya, kita pahami keistimewaan atom karbon. Yang pertama, ya, atom karbon sudah kamu ketahui ya, atom karbon itu dalam sistem periodik unsur terletak pada golongan berapa? Golongan 4A ya. Valensinya berapa? Elektron terluar yang menempati atom karbon 4 ya, karena nomor atomnya 6. Karbon itu nomor atomnya 6, berarti mempunyai 4 elektron valensi. Masih ingat toh? Nah, coba kita lihat, kita ingat lagi memori kamu. Ya, karbon nomor atomnya 6. Slit pertama ditempati berapa elektron? 2 ya.
Kulit kedua ditempati oleh 4 elektron. Nah, jadi karbon itu mempunyai 4 elektron valensi. Nah, menurut Lewis, teori Lewis, karbon mempunyai 4 elektron valensi digambarkan dengan titik-titik ya. Nah, titik-titik. Nih. Titik-titik. Mempunyai 4 elektron valensi. Nah, semua atom itu cenderung stabil, pengen stabil seperti gas mulia yang elektron valensinya berapa? 8 oktet. Ada yang 2 duplet seperti gas mulia siapa? Helium. Ya. Masih ingat toh? Ya, berarti karbon ini nanti 4 elektronnya ini nanti bisa berikatan dengan elektron dari atom unsur lain. Nah, ini nanti bisa berikatan dengan elektron dari atom unsur lain. Berikatan secara kovalen. Masih ingat toh? Secara kovalen, penggunaan pasangan elektron bersama. Nah, elektron ini bisa berikatan dengan elektron dari atom unsur lain, elektron dari atom unsur lain, bisa juga berikatan dengan atom unsur sejenisnya karbon yang lain. Ya, jadi kalau digambarkan C, titiknya ada 4 elektron valensi, bisa berikatan dengan atom sejenisnya karbon yang lain, gitu. Ya, ini berikatan kovalen. Ya, juga 4 dengan karbon yang lain. Seperti ini berikatan lagi. Lah, yang ini kita hitung supaya 8, baru 1, 2, kan penggunaan elektron secara bersama. 3, 4, 5. Masih kurang berapa? 3. Nah, ini bisa berikatan dengan atom karbon yang lain, bisa juga dengan atom unsur yang beda jenis. Contohnya kalau hidrokarbon ya dengan hidrogen. Nah, hidrogen valensinya 1 kan? Nah, nanti berikatan di sini. Ini juga dengan hidrogen, valensinya 1, berikatan kovalen, duplet. Nah, hidrokarbon dengan hidrogen begitu. Ini juga dengan hidrogen. Nah, begitu. Nah, ini pada senyawa hidrokarbon. Jadi nanti karbon itu bisa membentuk berbagai jenis rantai, berbagai jenis ikatan. Kalau ini namanya ikatan tunggal, contohnya seperti ini kan, ikatannya tunggal. Bisa juga membentuk ikatan rangkap 2. Kok bisa ya? Coba dilihat seperti ini misalnya. Kan tadi masing-masing 4 ya. Gini 4. Nah, dibuat di sini. Nah, ini juga dibuat di sini misalnya. Kan tuh 2 3 4. Tuh 2 3 4. Nah, ini berikatan kovalen, digunakan secara bersama. Nah, begini. Nah, ini kan bisa berikatan rangkap ya. Ini berikatan tunggal bisa, berikatan rangkap bisa ya. Kalau pada senyawa hidrokarbon, elektron yang tidak berikatan dengan atom C yang lain ya berikatan dengan hidrogen ya. Gini ya, gitu. Ya dihitung aja pas 8 ini karbonnya, valensinya. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Pas kan? Kovalen. Ini juga 8. Nah, jadi bisa berikatan tunggal dengan atom C yang lain, bisa berikatan rangkap 2. Bahkan bisa berikatan rangkap 3. Ya, bisa berikatan rangkap 3. Nah, seperti ini. Ini kan 1 gini ya. Nah, ini berikatan kovalen. Tuh 2 3 4 5 6 digunakan bersama. 6 7. Lah yang ini dengan siapa? Ya dengan hidrogen. Kamu senyawa hidrokarbon. Ini dengan siapa? Senyawa hidrogen. Dengan yang lain bisa enggak? Ya bisa. Dengan O misalnya ya bisa.
Ya, kalau ini kita bicara senyawa hidrokarbon ya, kalau tidak dengan karbon ya dengan hidrogen gitu. Ya. Jadi nanti karbon itu bisa berikatan dengan atom karbon yang lain membentuk rantai. Ikatannya bisa tunggal, bisa rangkap 2, bisa rangkap 3. Gitu? Ya. Oke, paham? Oke, lanjut. Ya. Ya. Nah, berdasarkan rantai karbon itu bisa rantai karbon terbuka. Yang ini namanya terbuka. Terbuka tidak bercabang. Ini terbuka bercabang. Namanya kalau rantai terbuka, baik itu terbuka tidak bercabang maupun terbuka bercabang, disebut rantai alifatik, lantai terbuka atau alifatik. Alifatik terbuka. Kalau tertutup seperti ini, ya, tertutup seperti ini. Ya, tertutup seperti ini. Ini, ya, kan tertutup ini 4. Ya, bisa tunggal, ini bisa rangkap. Sebentar. Nah, ini. Lah kalau ini yang tertutup namanya siklik. Ya, ini alifatik. Alifatik terbuka, tertutup, siklik. Nah, bisa segi 4, bisa segi 6 seperti ini. Yang nanti akan kita pelajari, ini namanya senyawa turunan senyawa bensen. Ya, bisa senyawa bensen dan turunannya kita pelajari nanti. Gitu? Paham? Oke, lanjut. Nah, berdasarkan posisi atom karbon, ya, nanti dikelompokkan atom karbon primer, sekunder, tersier, kuarterner. Maksudnya bagaimana ya atom karbon primer? Nah, atom karbon primer itu atom karbon yang hanya mengikat satu atom karbon yang lain. Contohnya ini misalnya. Ini kan mengikat iki tok satu kan? Lah iki jenenge primer iki. Niki mengikat berapa? 1, 2. Lah kuwi tersier iki jenenge sekunder. Iki primer, iki sekunder. Iki ini mengikat satu ini tok. Lah iki sing iki mengikat 2. Namanya sekunder. Lah kalau ini, yang ini mengikat berapa? 1, 2, 3. Iki apa jenenge? Yang mengikat 3 tersier. Nah, bisa juga kuarterner. Jadi misalnya ini, ya seperti ini. Mengikat 4. Kan bisa. Ini mengikat 4 toh? 1, 2, 3. Kuarterner. Lah contohnya apa ada dalam kehidupan sehari-hari? Ada. Contohnya itu senyawa itu batu permata, apa intan. Jadi intan itu katanya kuat antar karbon, maka intan itu batuan yang paling keras. Satu atom karbon mengikat 4 atom karbon yang lain dan gandeng-gandeng terus iki gandeng meneh 4. Iki terus 4, iki juga 4, ini 4 dan seterusnya itu. Kuat banget. Maka intan itu batuan yang paling keras. Paling keras itu intan. Ya gitu. Yes, gitu bisa dipahami. Jadi berdasarkan posisi karbon ada posisi primer, ada posisi sekunder, posisi tersier, posisi kuarterner. Oke? Paham apa dong? Ya, nanti bisa tanya jawab ya. Terus berikutnya. Nah, itu kekasan atom karbon ya. Jadi saya ulangi lagi, kita buat kesimpulan. Karbon itu punya ciri khas
yaitu mempunyai 4 elektron valensi yang mampu elektron valensi itu berikatan kovalen yang sangat kuat dengan atom karbon lain, bisa juga dengan atom elektron dari atom unsur lain. Yang berikutnya, karbon mampu membentuk berbagai jenis rantai. Bisa alifatik, bisa alisiklik, siklik tertutup. Nah, itu. Nah, nanti rantai karbon itu pembawa sifat. Pembawa sifat apa? Pembawa sifat senyawa, baik itu sifat fisik maupun sifat kimianya. Nah, karena senyawa organik itu ya semuanya mengandung karbon berbagai jenis rantai, pembawa sifatnya. Maka karbon diangkat sebagai nama besar. Gitu ya. Jadi istimewa sekali karbon itu. Ya. Ya. Tuh, dan karbon bisa bentuk ikatan tunggal. Rantai karbon yang ikatannya tunggal bisa bentuk rantai karbon yang punya ikatan rangkap 2 maupun rangkap 3. Terus kita tambahkan juga tadi berdasarkan posisi karbonnya, ya, ada atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Ya, untuk menuju ke hidrokarbon, ya, sabar. Ya, penggolongan hidrokarbon. Penggolongan hidrokarbon. Penggolongan hidrokarbon nanti dibagi menjadi 2 kelompok. Berdasarkan rantainya tadi, yaitu hidrokarbon alifatik yang rantai karbonnya terbuka, ya, yang rantai karbonnya terbuka, ya. Hidrokarbon alifatik yaitu hidrokarbon senyawa hidrokarbon yang mengandung cincin cincin benzen sih. Hidrokarbon alifatik cenderung mudah jenis alifatik. Oh, ini salah nih, coba nanti dibenarkan ya, dicatat. Hidrokarbon alifatik ya rantai karbonnya itu terbuka, ya. Kalau hidrokarbon alifatik adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung cincin benzen. Hidrokarbon alifatik cenderung mudah terbakar. Ya, bukan benzen ya. Hidrokarbon alifatik yaitu senyawa yang mengandung rantai karbon terbuka. Contohnya alkana, alkena, alkuna gitu aja. Terus hidrokarbon aromatik itu yang punya rantai karbon tertutup. Alisiklik tadi yang tertutup. Contohnya aromatik itu senyawa benzen. Ya, senyawa benzen. Itu ya. Ya. Diralat tuh ya, kurang pas. Tuh. Ya, kita lanjutkan berikutnya. Ya, kita teruskan. Senyawa alkana. Senyawa alkana itu senyawa hidrokarbon yang mempunyai rantai karbonnya mempunyai ikatan tunggal. Alkana cirinya ya. Jadi pembawa sifatnya itu rantai karbonnya ikatannya tunggal, alkana. Alkana termasuk hidrokarbon jenuh karena hanya memiliki ikatan kovalen tunggal. Lah, apa kok disebut jenuh? Ya, jenuh. Alkana itu kok disebut jenuh? Lah, kalau jenuh itu di istilah kimia sudah sukar bereaksi, tidak mampu mengalami reaksi adisi. Adisi itu putus ikatan rangkapnya. Nah, kan nggak punya ikatan rangkap, ikatannya tunggal, jadi dikatakan jenuh, sukar teradisi. Ya, sukar teradisi. Ya, sukar bereaksi alkana itu. Tidak mampu beradisi, nanti bisanya bersubstitusi secara kimiawi. Hidrogennya diganti, disubstitusi, lah itu bisa. Nah, itu artinya. Ya, kita kembali ke alkana. Ya, ke alkana. Rantai karbonnya tunggal. Ya. Nah,
nanti ada beberapa senyawa turunan alkana. Ya. Bisa C-nya 1, C-nya 2, 3 dan seterusnya. Kalau kamu nanti sampai C10 saja dulu. Ya, C10 dulu. Nah, kita ambil contoh di sini. Misalnya C1. Kalau ditulis CH3H maksudnya begini. C1. Ya, C1. Mau ini dulu ya. Ya, C1. Ini terus iki. Nah, C1 maksudnya begini, 1 kok besar. Nah, C-nya 1 begini ya. Kan tadi valensinya 4 begini ya. Nah, C-nya 1. Jadi ini enggak mengikat atom C yang lain. Langsung dengan C yang lain 2, 3 begitu. Nah, ini mengikatnya sama siapa? Sama hidrogen, senyawa hidrokarbon. Nah, begini ya. Ini sama hidrogen juga. Sama hidrogen juga. Berarti suku pertama dari alkana itu CH4, disingkat CH. CH itu CH4. Itu ya, CH4. Ya, CH4. CH4. Terus suku kedua ya C-nya 2. Ditulis begini, C2 begini. Ya, kan berikatan toh? Masih 3 kan di sini? Yang 3 dengan siapa? Dengan hidrogen. Ini 1, 2, 3. Nah, ini dengan siapa? Dengan hidrogen. Di CH3. Ini CH3. Dan seterusnya C3 ya begitu. Kalau digambarkan seperti itu terus gitu. Nah, seperti ini. Ini 1. Yang ringkas engko nek nulis ngene iki ya, memakan tempat banyak. Biar ringkas 1, 3 ya. Nah, yang 3 dengan hidrogen, CH3. 1, 2. Masih 2 ada elektron toh? 2 elektron dengan siapa? Dengan hidrogen. Penulisannya di mana, Bu? Di bawah boleh, di atas boleh, di samping boleh gitu. Ya. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kurang 3 kan? Dengan hidrogen. Nah. Ya, dikit sih. Ya, CH3 gitu ya. Ya, CH3. Nah, kamu nanti bisa meneruskan C1, CH4, C2 begini. Ini namanya rumus struktur. Ya, seperti ini namanya rumus struktur. Ya, namanya rumus struktur. Ya, sampai C10 ya. Nah, kalau kita menghitung, ini C-nya 1 hanya 4. Nah, rumus molekuler CH4. C-nya 2 hanya berapa? 6. C2 6. Tuh 2, 3, C-nya 3 hanya 8. Nah, ini berarti C3 8 dan seterusnya. Ini namanya rumus molekulnya. Ya, rumus molekulnya. Ini rumus strukturnya, ini rumus molekulnya. Nah, nanti berarti pada senyawa alkanya itu punya deret ya. Deret C1, C2, C3, C4 dan seterusnya. Ini bisa diturunkan rumusnya. Kan C1 H4, kalau C2 H6 ya. Nah, diturunkan rumah. Kalau CN berarti kalau CN berarti H2N plus 2. Ya. Misalnya C1
N sama dengan 1. Hanya 2 kali 1, 2 tambah 2, 4 CH4. Maksud? C2, N sama dengan 2. Ya, 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. C2 6. Dan seterusnya. C-nya 10. Oke, N sama dengan 10. N sama dengan 10. H berapa? 10 kali 2. 10 kali 2, 20 tambah 2 kan 22 ya. C10 H22. Ini namanya rumus molekul gitu ya. Jadi nanti kamu akan mengenal rumus dari alkana ya. Rumus dari alkana CnH2n plus 2. Rumus umumnya ya CnH2n plus 2 gitu ya. Terus untuk tata namanya alkana, ana akhirannya, berarti nanti deret ini namanya deret homolog ya. Mengapa disebut dengan deret homolog alkana? Ini mempunyai selisih yang sama. C kan ini selisih C toh, C1. Selisih H2. Dari sini ke sini selisih C1H2. Nah, jadi yang mempunyai selisih CH2 itu namanya deret homolog. Homolog ya, deret homolog. Nah, deret homolog gitu ya. Deret homolog alkana dari suku pertama sampai suku ke-10 ya. Terus namanya tadi alkana kan berakhiran ana toh. Nah, ini nanti dihafal. Semua berakhiran ana semua ya. Dari metana suku pertama, suku kedua etana, nah ini suku ketiga propana, suku keempat butana, suku ke-10 dekana dan seterusnya. Ini dihafalkan karena kita nanti akan mempelajari senyawa turunan alkana yang lain sama ya, hanya nanti diganti akhirannya saja ya, ganti akhirannya saja. Maka pertama di sini kita harus hafal untuk tata namanya alkana gitu ya. Dihafal ya nanti ya. Oke. Salon gitu ya. Itu dulu. Besok kita teruskan senyawa hidrokarbon yang lain ya, senyawa hidrokarbon yang lain gitu ya. Ya, istirahat dulu. Ya, istirahat dulu. Nanti ini dicatat. Ngenapal nama-namanya. Ya, hafal nama-namanya. Walaupun kemarin sudah tak kirim ya, itu. Kalau dengan mencatat itu kan berpikir 2 kali, membaca, menulis. Kan berpikir 2 kali toh. Ya, harapannya 50% bisa diterima lah ya. Gitu. Itu dulu pembelajaran kali ini. Nanti ini dicatat. Catatanmu besok ya. Itu kalau sudah pandemi tak minta, nanti tak kasih nilai ya, psikomotorik ya, nilai psikomotorik. Mampu menulis konsep kimia ya. Ada penilaiannya. Sikap kamu, perhatiannya terhadap pelajaran kimia ada nilainya. Ya, berarti ya antusias belajar kimia ya, ada buktinya ya, oret-oretan, catatan begitu ya. Ya itu saja ya. Nanti bisa tanya jawab, metodenya klinik di grup, bisa di grup itu yang sudah kita buat Telegram gitu. Oke ya, itu dulu. Kurang lebihnya saya minta maaf jika dalam penyampaian tadi ini belum berkenan dan banyak salah tutur kata saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Kita akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat belajar kimia. Semangat.